Selamat pagi teman-teman, bosku semuanya ya. Ini ada tabung EGR nih ya, punya Hino 500 nih. Tabung EGR-nya nih. Ini ada dua lubang intake-nya. Ini buat yang ke intake manifold ya. Nah, yang ini satu nih, ini valve EGR-nya ya. Nih. Ini untuk yang valve EGR-nya ini. Kalau yang Hino 500 itu pakai motor. Ini motornya ya. Ini motor ini. Nih pakai tuas buat membuka nutup valve-nya nih. Tuh, teman-teman ya. Tuh ya. Sedangkan kalau untuk Hino 300 Dutro itu pakainya solenoid. Ini buat yang Hino 500 pakainya motor tuh, motor listrik. Nah, ini untuk tabung EGR nih. Ini pemakaian di kelihatan nggak ya? Nih, tuh dalam itu hitam banget, banyak kotorannya. Ini pemakaian sekitar 30.000 km nih teman-teman nih. Ini baru 30.000 km sudah begini ya. Makanya tabung EGR ini kalau pengen awet, bagus, tenaganya mantap, tenaganya full, ya harus dibersihkan secara berkala teman-teman ini ya. Dalamnya ini karena kan di dalamnya itu kayak apa, kisi-kisi gitu ya, kayak radiator gitu. Ini jalurnya angin didinginkan dengan air ini teman-teman. Ini jalur air nih. Ini jalur air. Ini jalur air. Ini jalur air nih. Ini bau jalur air. Nah, yang ini lubang buat gas buang, sebagian gas buang yang masuk ke intake manifold. Nah, fungsinya itu kalau di RPM tinggi teman-teman nih, bukanya nih, buka valve kayak ini. Kalau RPM sudah tinggi baru membuka, kalau RPM rendah sih belum ngebuka ya. Nah, ini ada kejadian yang luar biasa kemarin. Ada unit baru 20.000 km ya, ini EGR-nya ditutup sama drivernya sendiri di luar, minta tolong sama temennya, katanya ini ditutup teman-teman nih, karena katanya biar tidak berfungsi, biar nambah tenaga. Ya nggak apa-apa sebenarnya sih, itu masing-masing punya pilihan ya. Cuma bermasalahnya itu kalau mau menutup ini lubang ini EGR ini, itu harus pakai bahan yang kuat, yang bagus ya, tidak gampang meleleh. Karena kan kalau misalnya mesin putaran tinggi terus ini menutupnya pakai bahan yang asal-asalan, itu sangat berbahaya teman-teman. Contohnya ada kasus kemarin, ini ditutup pakai bahan plat nomor loh teman-teman, pakai bahan aluminium. Akhirnya apa? Waduh, lumayan itu. Akhirnya tutupnya itu meleleh teman-teman, masuk ke intake manifold, melewati sini, melewati valve ini, terus masuk ke kelelep, masuk lewat kelep, lolos masuk ke ruang bakar. Akhirnya itu ngeganjel di piston. Teman-teman tahu semua ya, pastinya suara mesinnya jadi kasar. Itu teman, berbahaya, yang tidak seharusnya itu jadi dibongkar.
mesin kasar mau tidak mau kan harus buka silinder headnya itu. Berarti kita butuh packing silinder head, kita butuh air coolant, karena kan air coolant dibuang ya. Silinder head bekasnya juga packingnya itu nggak bisa dipakai lagi, berarti harus ganti. Itu butuh biaya teman-teman, butuh biaya lumayan. Nah, silahkan pilih mau nutup EGR ini nggak masalah, tapi dengan catatan bahannya yang bagus, jangan bahan asal-asalan. Khawatirnya kejadiannya seperti itu, bahannya meleleh, kena panas, masuk ke ruang bakar mesin, itu sangat berbahaya. Pun beresiko kalau pas misalnya lagi bawa muatan, suara mesin kasar, akhirnya tidak terbayangkan teman-teman, pasti mesinnya rusak. Itu butuh dana yang gede teman, gitu ya. Itu butuh dana gede, tidak sembarangan, harus hati-hati ya, harus hati-hati, berbahaya. Nah, ini mungkin sebagian dari kita mau menginformasikan buat semuanya ya. Ini kalau mau kita memilih melakukan sesuatu, ditimbang resiko dan yang lainnya. Resikonya gede, biayanya juga gede. Ini tabung EGR Hino 500 teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat.